Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kelas 7? Insya Allah semuanya alhamdulillah sehat dan baik ya. Ya, di video kali ini Ibu akan membahas materi tentang himpunan bagian. Kalian menyimak videonya juga sambil membuka buku paketnya ya, yang ada di halaman 88, 89 dan kelanjutannya. Oke, siapkan buku paketnya, buku catatan, dan pahami dengan baik ya pembahasan materi atau soal yang ada di video kali ini tentang himpunan bagian. Ya, Ibu ucapkan selamat menyaksikan dan pahami dengan baik ya. Baik, kalian buka buku halaman 88-89. Di situ ditulis himpunan A merupakan himpunan bagian dari B bila setiap anggota A menjadi anggota B. Ditulis dengan notasi A himpunan bagian dari B. Jadi contohnya misalkan di sini Ibu punya himpunan A ya 2,4, B-nya 2, 4, 6, 8. Nah ini kan setiap anggota A 2 sama 4 itu dua-duanya itu ada di B. Jadi bisa dikatakan A itu himpunan bagian dari B. Nah tapi kalau misalkan nih A-nya itu punya anggota lain yang tidak ada di B ya, misalkan A-nya itu 1, 2, 4. Nah 1 di sini kan nggak ada di B. Ya, jadi tidak bisa dikatakan A itu himpunan bagian dari B. Jadi harus semua anggota di A itu ada di B, itu baru bisa dikatakan A itu himpunan bagian dari B. Ya, maksudnya himpunan bagian itu seperti itu. Nah, sekarang contoh lainnya, tidak harus A dan B ya, itu hanya contoh notasi himpunan yang diambil adalah A dan B. Contoh lainnya misalkan misalkan Ibu punya himpunan anggotanya A, B, C. L-nya himpunan L, A, B, C, D, A, B, C, D. Nah, A, B, C tiga-tiganya itu kan ada di himpunan L ya. Semua anggota K ada di L. Nah, ini juga bisa dikatakan K itu himpunan bagian dari L. Sampai sini paham ya himpunan bagian ya. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh soal tentang himpunan bagian. Tapi sebelumnya nih, kalau dari pembahasan sebelumnya, himpunan B itu kan anggotanya 2, 4, 6, 8. Terus himpunan bagiannya itu 2, 4. Nah ini hanya salah satu contoh saja. Jadi masih banyak sekali himpunan bagian dari himpunan B ini nih, 2, 4, 6, 8. Jadi ini baru disebutkan satu himpunan bagian saja, masih banyak lagi himpunan bagian yang lain. Kalau Ibu punya himpunan, ini kan 2 anggota nih, hanya menyebutkan himpunannya itu 2 saja, cuma 1 anggota, bisa dikatakan himpunan bagian juga ya dari 2, 4, 6, 8. Karena kan 2 ini ada loh di himpunan B, jadi bisa dikatakan anggota yang hanya 1 saja ini itu himpunan bagian dari B. Begitupun kalau Ibu hanya menyebutkan 4 saja, 6 saja, 8 saja. Terus berarti kalau 1 anggota bisa, 2 anggota bisa, 2, 4 ini baru salah satu himpunan yang anggotanya 2. Masih ada himpunan yang anggotanya 2 lagi merupakan himpunan bagian dari B. Contohnya itu 2, 6, 2, 8, 4, 6, 4, 8, 6, 8. Jadi banyak ya, bukan cuma 2 sama 4 aja. Jadi tadi hanya salah satu contoh himpunan bagian. Jadi satu himpunan itu punya himpunan bagian itu tergantung dari banyak anggotanya ya. Jadi bukan hanya satu, jadi kalian cari ya. Oke. Contohnya Ibu ambil di halaman 89 nomor 2. Ya, di situ anggota himpunan H anggotanya adalah A, B, C, D ya. Jadi Ibu punya himpunan H anggotanya A, B, C, D.
Ya, kita cari himpunan-himpunan bagian dari himpunan H tersebut yang mempunyai 2 anggota. 2 anggota ya. Kita cari nih. 2 anggota berarti AB. Ingat ya, himpunan itu harus ada kurung perawalnya. Jadi kalian menyebutkannya jangan asal A, B, A, C. Jadi depan dan belakangnya harus ada kurung perawalnya ya. Lalu A, C ya. A, D. Masih ada lagi ya. B, C, B, D, lalu C, D. Ya, ini ya. Nah, terus satu lagi 3 anggota. 3 anggota. 3 anggota berarti A, B, C ya. A, B, C, lalu A, B, D, ada lagi A, B, D ya, lalu A, C, D, lalu satu lagi B, C, D. Ya, sudah ya. Oke, selanjutnya kalian buka halaman 90 ya. Di situ ditulis setiap himpunan adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Maksudnya apa sih Bu ini? Jadi contohnya ya, tadi kan contoh soal yang ini A, B, C, D. Tadi di soal itu hanya menyebutkan tidak semua anggota himpunan bagian ya. Jadi hanya 2 anggota dan 3 anggota. Tapi masih ada kemungkinan gak sih ada 4 anggota himpunan bagian? Nah, itu betul sekali ya. A, B, C, D itu kan 4 anggota. Yang paling banyak himpunan bagian dengan anggotanya paling banyak itu adalah ya sebanyak anggota himpunan itu sendiri. Nah, jadi A, B, C, D itu adalah himpunan bagian dari himpunan A, B, C, D ya. Jadi kalau misalkan ada himpunan lain tadi misalkan ibu punya 1, 3, 5, ini pasti punya himpunan bagian juga 1, 3, 5 ya. Jadi 1, 3, 5 itu merupakan himpunan bagian dari 1, 3, 5 ya. Jadi setiap himpunan itu adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri ya, karena kan kesemuanya catatannya adalah yang dimaksud himpunan bagian adalah ketika setiap himpunan itu anggotanya ada di himpunan lain ya. Jadi 1, 3, 5 itu semuanya, setiap himpunannya, setiap anggota himpunannya ada di himpunan 1, 3, 5. Jadi yang paling banyak itu ya sesuai jumlah anggotanya ya. Tadi belum disebutkan di soalnya karena memang tidak diminta ya 4 anggota. Kalau tadi 4 anggota diminta pasti jawabannya adalah A, B, C, D ya. Oke, selanjutnya kalian buka halaman 91. Di situ disampaikan tentang himpunan kosong sebagai himpunan bagian. Nah, ini juga tambahan lagi ya teorinya tentang himpunan bagian. Setiap himpunan itu selalu punya himpunan kosong yang menjadi himpunan bagiannya ya. Jadi kalau tadi kan 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota dan seterusnya. Jadi sebelumnya itu yang paling awal adalah 0 anggota atau himpunan kosong ya. Jadi contoh nih, misalkan ibu punya himpunan 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3. Nah, yang dicari himpunan bagian dari semuanya semua himpunan bagian dari himpunan 1, 2, 3 itu adalah yang pertama dicari adalah himpunan kosong ya. Ini yang 0 anggota itu pasti cuma ada 1. Himpunan kosong itu selalu menjadi himpunan bagian dari semua himpunan ya. 1 anggota berarti hanya 1, 2, 3 ya. Terus yang 2 anggota 1, 2, 1, 3, 2, 3 ya. Terus yang 3 anggota itu
1, 2, 3. Oh ya, catatan tambahannya nih ya. Ini nggak bisa dibalik 1, 2, 2, 1 itu nggak bisa dibalik. Itu sama aja, cuma beda nyebutinnya aja, nggak urut. Nggak apa namanya, kalau tadi 1 duluan, 1, 2, berarti 1 duluan yang disebut 2, 1 ya sama aja, itu himpunannya anggotanya sama aja 1 dan 2. 2 dan 1 itu sama aja, jadi nggak bisa dibolak-balik ya. 1, 2, 3 itu nggak bisa jadi 2, 1, 3, 3, 2, 1 gitu ya. Nggak bisa jadi ada 3 gitu, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1 itu nggak bisa. Jadi cuma 1 aja. Nah, ini merupakan himpunan bagian dari himpunan 1, 2, 3. Ini sudah disebutkan semua ya. Yang 0 anggota itu cuma ada 1, yaitu himpunan kosong. Yang 1 anggota itu ada 3. Yang 2 anggota itu ada 3, yang 3 anggota itu ada 1 ya. Nggak ada sampai 4 anggota karena anggotanya di sini cuma ada 3 ya. N-nya itu atau banyaknya anggota himpunan itu hanya ada 3 ya. Oke, baik, masih berlanjut dari contoh soal yang tadi ya. Tadi kan Ibu punya himpunan yang anggotanya 1, 2, 3 ya. Tadi banyaknya himpunannya 0 anggota itu ada 1 kan ya. Yang 1 anggota itu ada 3, yang 2 anggota ada 3, yang 3 anggota ada 1 ya. Yang 1 anggota itu ini tadi himpunan kosong ya. Yang 1 anggota ada 3 itu kan 1 sendiri ya, 2 sendiri, 3 sendiri ya. Terus yang 2 anggota itu 1, 2, 1, 3 sama 2, 3. Terus 1 lagi yang 3 anggota itu cuma ada 1, itu 1, 2, 3. Nah, ini totalnya himpunan bagiannya itu ada 8 kalau kita hitung ya. 1 ditambah 3 tambah 3 tambah 1 ada 8. Nah, ternyata ini ada loh rumus untuk mencari banyaknya semua himpunan bagian dari suatu himpunan ya. Ini kan membentuk kalau kita tambahin 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 kan 8 nih ya. Sementara di sini anggota himpunannya itu banyaknya 3 ya. Nah, kalau di buku kalian perhatikan di tabel halaman 92 ya, kalau kalian isi lengkapi tabel tersebut, kalian akan ketemu nih rumus untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Itu rumusnya adalah 2 pangkat N. Ini rumusnya 2 pangkat N. N-nya itu apa sih? N-nya itu banyaknya anggota dari himpunan tersebut. Nah, ini kan anggotanya ada 3. Nah, masukin aja N-nya 3, jadi 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu kan kalau kita hitung sama dengan 8 ya, sesuai dengan jumlah ini semuanya. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, 8 ya. Coba kalian nanti di soal lain ya, kalau anggotanya 4 berarti 2 pangkat 4, apakah ada 16 atau tidak. Misalkan yang 5 anggota kalian cari manual, apakah ada 2 pangkat 5 32, apakah ada 32 atau tidak ya. Kalau kurang berarti, kalau tidak 32 berarti masih ada yang kurang yang belum kalian tulis ya, mungkin seperti itu ya. Oke, baik, selanjutnya kalian buka buku halaman 93. Ini tentang himpunan bagian dan pola bilangan segitiga Pascal. Nah, kalian mungkin baru mendengar istilah segitiga Pascal ya. Nah, segitiga Pascal itu apa sih? Di sini segitiga berarti ada segitiga ya. Nah, segitiga Pascal itu segitiganya kayak gini nih. Jadi ada bilangan yang membentuk jadi segitiga ya. Oke, jadi bilangan awalnya yang paling atas itu adalah 1. Ujung kiri kanannya itu selalu 1. Jadi ini 1 dan 1. Nah, terus berarti kan tadi Ibu bilang ujung kirinya 1. Nah, yang di tengahnya ini berapa sih? Nah, yang di tengahnya ini adalah penjumlahan dari 2 bilangan di atasnya. 1 ditambah 1 jadi di sini 2.
Nah, ujung kiri kanan 1. Berarti yang bawahnya ini 1, 3, 3, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Ya, 1, 5, 10, 10, 5, 1 dan seterusnya ya. Nah, ini buat apa sih Ibu segitiga Pascal? Nah, ini ada hubungannya sama himpunan bagian. Coba kalian ingat lagi tadi yang himpunan yang tadi 1, 2, 3 yang anggotanya 1, 2, 3. Kalian perhatikan nih. 1, 3, 3, 1. Ya. Ini kan polanya seperti tadi ya, yang 0 anggota itu ada 1, yang 1 anggota itu ada 3, yang 2 anggota itu ada 3, yang 3 anggota itu ada 1. Ya. Nah, ini berarti segitiga Pascal ini bisa digunakan untuk menyatakan, jadi 1 yang di depan ini adalah menyatakan banyaknya himpunan bagian yang mempunyai 0 anggota. 3 ini berarti menyatakan himpunan bagian dari suatu himpunan dengan 1 anggota. Banyaknya itu ada 3. Nah, ini menyatakan banyaknya himpunan bagian yang mempunyai 2 anggota. 1 menyatakan banyaknya himpunan bagian yang mempunyai 3 anggota. Tapi baris 1, 3, 3, 1 ini dipakai ketika memang N-nya itu sama dengan 3. Tadi kan anggotanya adalah himpunannya 1, 2, 3. Nah, gimana kalau himpunan lain? Kalau himpunan lain ya berarti tergantung dari N-nya. Ya, coba kalian perhatikan nih. Yang halaman 93 di contohnya. Itu kan ada himpunan W, anggotanya A, B, C, D, E, F. Ya, A, B, C, D, E, F itu berarti anggotanya ada 6. Berarti kita cari nih yang ininya nih. Nih, yang ini itu sampai ketemu angka 6. Ini kan belum ada nih angka 6-nya nih. Ya, angka 6-nya belum ada. Coba kita kerjakan nih yang sesuai contoh yang ada di buku. Itu anggotanya 6 ya. Karena ini Ibu nggak buat segitiganya dari awal ya. Tadi angkanya itu kalau 4, 1, 4, 6, 4, 1. Berarti 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah, kalau 6 berarti 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Nah, ini nih yang baris ini tuh merupakan urutannya nih. Kalau dari depan ini himpunan bagian dengan 0 anggota. Ini 1 anggota. Ini 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota, 6 anggota. Kalian ingat kan tadi teorinya himpunan kosong itu selalu menjadi himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, ini 0 anggota itu cuma ada 1 himpunan kosong. Terus yang terakhir ini karena anggotanya kan A, B, C, D, E, F ya. A, B, C, D, E, F. Ini kan anggotanya 6. Yang paling terakhir itu kan yang 6 anggota ini itu cuma ada 1. Ya. Nah, himpunan maksudnya segitiga Pascal ini dipakai untuk, kan kalian nggak mungkin nih nulisin manual semuanya. Misalkan ada himpunan yang 8 anggotanya ada 8 gitu. Terus kalian harus manual satu-satu yang 1 anggota berapa, 2 anggota berapa, 3 anggota berapa, 4 anggota berapa, sampai 8 anggota ya. Nah, ini bisa dipakai untuk menjawab soal tersebut. Contohnya nih ya, ada di soal. Contohnya ada di soal halaman 203 ya. Halamannya jauh ya. 203 nomor 25. Oke. Sekarang ini Ibu hapus dulu ya. Oke. 25 huruf pembentuk kata rajin belajar. Kan hurufnya apa aja tuh? R, A, J, I, N, B, E, L ya. Nah, ini ada 8 anggotanya. Jadi mau nggak mau kita buat, nggak mungkin kita
cari manual. Di sini pertanyaannya adalah banyak himpunan bagian dari K yang mempunyai 4 anggota. Nah, kita kan nggak mungkin nyari satu-satu nih, RAJI, RAJN, RAJB, RAJE ya, itu lama nantinya. Nah, kita pakai segitiga Pascal. Berarti karena anggotanya 8, kita cari sampai ketemu angka 8 ya. Jadi 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1 ya. 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1. Terakhir ya, 1, 8, 28, 28 ya. Terus ini 56, 70, 56, 28, 81. Nah, urutannya di sini yang ditanyakan di soal adalah 4 anggota. Berarti dari depan ini nih, 1 ini 0 anggota, 8 ini 1 anggota, 28 2 anggota, 3 anggota 5, 6, 4 anggota 70. Nah, berarti jawabannya ada 70. Coba kalau kita manual, apakah akan dapat tepat 70 dan terus juga waktunya lama ya. Nah, di sini ada nggak jawabannya di soal halaman 203 nomor 25? Ada ya, jawabannya yang D itu 70 ya. Oke, satu lagi contoh soal tentang himpunan bagian. Kalian buka buku halaman 115 nomor 11. Banyak himpunan bagian dari Y di mana Y antara 10 dan 20 ya. Y anggota bilangan prima. Y anggota bilangan prima. Oke. Berarti anggotanya apa aja nih? Anggotanya 11, 13, 17, 19 ya. Berarti ada 4, N-nya ada 4. Nah, berarti ini pakai rumus karena menanyakan banyak himpunan bagian, totalnya adalah berapa? Jadi pakai 2 pangkat N. Ya, jadi jawabannya 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ada ya jawabannya ya, 16. Nah, kalau ada yang nanya, Bu kok ini nggak pakai segitiga Pascal? Pakai segitiga Pascal itu kalau minta soalnya itu ada berapa anggotanya. Banyak himpunan bagian dari suatu himpunan yang mempunyai 2 anggota, ada atau 3 anggota atau 4 anggota. Jadi minta soalnya itu ada berapa anggota gitu. Kalau ini cuma banyak himpunan bagian dari suatu himpunan, totalnya itu ada berapa. Ya, jadi kalian harus bisa bedakan kapan pakai 2 pangkat N, kapan pakai segitiga Pascal ya. Baik, alhamdulillah ya sudah kalian simak video tentang himpunan bagian ini. Semoga dari penyampaian materi dan soal tentang himpunan bagian ini kalian pahami ya. Jadi ada istilah-istilah baru ya tentang segitiga Pascal, terus tadi apa himpunan bagian ya, kalian pahami. Jika ada pertanyaan nanti kita bahas atau bisa tanya ke Ibu ya. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.